Suamiku, kamu di mana? Aku kepanasan. Kan udah aku bilang, aku mau ketemu pejabat penting. Aku lagi sibuk kerja, jangan telepon lagi. Rina, kalian baru pulang dari luar negeri. Lihat Raffi juga kena flu. Pasti sangat tersiksa di perjalanan. Tapi tenang saja, aku sudah mencarikan Raffi dokter yang terbaik untuk diperiksa menyeluruh. Maaf merepotkanmu, Mas Budi. Jangan bilang begitu. Ini sudah sewajarnya. Sini Raffi, minum air. Suamiku, aku nggak kuat lagi. Dewi, Ma, kenapa? Dewi, tolong selamatkan Ibu. Ibu susah bernapas. Bu, jangan tidur. Bu, di mana? Aku. Bu. Maaf, nomor yang Anda tuju mati. Silakan coba lagi. Angkat, Bu. Bu Dewi, Bu Siti itu terkunci di mobil. Panas begini, jangan-jangan dia kenapa-napa. Kata ayah, dia bawa ibu ke rumah sakit. Kenapa ayah kunci ibu di mobil? Angkat ya. Ayo Raffi, makan apel. Makasih, Kek. Pintar, pegang baik-baik ya. Rina, kamu sendirian di luar negeri. Besarkan anak pasti sangat berat. Mau apa? Ku belikan. Mas Budi, aku nggak butuh hadiah. Ada kamu di sisiku, itu hadiah terbaik. Terkadang, aku sungguh iri pada Mbak Uning. Punya suami sebaik dan seperhatian kamu. Andai kita jadi satu keluarga, kita pasti akan hidup bahagia. Rina, sebenarnya aku dan Uning sudah lama pisah. Andai dia setidaknya setengah sebaik kamu, pasti bagus. Cepat angkat ya. Bu Dewi, tenang dulu. Sekarang yang utama, cari Bu Siti dulu. Waktu begini, ibu pasti sudah selesai kontrol. Andi, tolong bantu aku periksa di dekat rumahku. Baik. Bu, tunggu aku ya. Suamiku, anakku, tolong aku. Non Dewi, kenapa kesini? Mana ayahku? Kemana dia? Non Dewi, tenang dulu. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Pak Budi lagi rapat, tunggu sebentar ya. Minggir! Mana dia? Bukannya ayahku lagi rapat. Mana dia? Pak Budi di luar, bincang kerjasama dengan klien. Mungkin sinyal HP-nya kurang bagus. Saya juga tak bisa hubungi. Ada apa? Bisa bilang ke saya. Kalau sudah bisa hubungi, saya suruh dia telepon Anda. Kau tahu tidak, ibuku sekarang sudah. Halo Andi, ada kabar ibuku? Bu Dewi, rumah Anda kosong. Tapi tetangga bilang, siang tadi Pak Budi sudah jemput Bu Siti. Siang tadi sudah dijemput ayahku. Jadi ibuku sudah terkurung di mobil sepanjang sore. Bu Dewi, tenang dulu. Kami sudah umumkan di alun-alun, pasar, dan supermarket. Harusnya segera temukan Bu Siti. Sekarang aku kirim plat nomor ayahku. Carilah cara apapun. Harus temukan mobilnya. Cepat angkat. Ayah, cepat angkat. Ayah, cepat angkat. Halo Dewi. Ayah, akhirnya angkat juga. Di mana ayah sekarang? Tante Rina dan Raffi baru pulang dari luar negeri.
Ayah cuma keluar buat sambut mereka. Perlu telepon sebanyak ini. Ayah, aku nggak peduli ayah sama siapa. Aku cuma mau tahu ibu di mana. Ayah takut kamu salah sangka, jadi nggak bilang. Sudah, jangan ribut. Ayah segera pulang. Halo? Halo? Ayah, Budi Santosa. Mas Budi, apa mungkin Dewi ada masalah? Masalah apanya? Sejak aku pisah dengan ibunya, dia selalu ngambek. Hari ini dia mungkin tahu aku ketemu kamu. Baru sebentar, udah telepon berkali-kali. Sekretarisku bilang dia sampai ke kantor. Kapan dia mau berhenti? Mas Budi, ini salahku. Tak seharusnya aku memintamu menemaniku. Apa Mbak Wening bilang sesuatu pada Dewi, sampai Dewi salah paham? Cepatlah pulang dan jelaskan pada Dewi. Jelaskan apa? Aku tak ada yang ditutupi. Lagi pula, kita tak ada apa-apa. Buat apa dia salah paham? Mas Budi, andai aku punya suami sebaik kamu, aku pasti akan patuh dan menghargaimu. Wening itu, andai dia setengah perhatianmu, aku tak akan pisah dengannya. Belum selesai juga. Mas Budi, jawablah kalau mau. Lagi pula Raffi, dari kecil tak punya kakek dan ayah. Ibunya juga pergi sama orang lain. Badannya juga lemah, jadi dia cuma bisa anggapmu kakek. Makanya dia agak manja. Pulanglah kalau mau, tak usah pedulikan kami. Tak usah ikut campur. Ini urusan keluargaku. Aku akan urusnya. Lagi pula, kamu dan Raffi baru pulang dari luar negeri. Belum kenal tempat. Kalau tak temani, kalau ada apa-apa, bukankah aku akan menyesal seumur hidup? Tenang saja, aku tahu harus bagaimana. Budi Santosa, di mana ibuku sekarang? Anak durhaka, aku harus lapor kemana aku pergi. Aku ini ayahmu, jangan ikut campur urusanku. Bukannya kamu hebat sampai nyusuk ke kantor. Kalau kamu sehebat itu, temukan aku sendiri. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi. Budi Santosa, kalau ibuku kenapa-napa, aku tak akan melepaskanmu. Lihat apa bisa ganggu aku lagi. Mas Budi, tenanglah. Rina, tenanglah. Hari ini aku pasti akan menemanimu dan Raffi. Aku akan jadi kakek yang baik. Raffi, katakan pada kakek, hari ini mau makan apa? Kakek belikan. Kakek, aku mau minum teh susu. Baik, kakek akan belikan sekarang. Ini dia, minuman teh dinginnya sudah datang. Raffi, minuman teh yang kamu minta, kakek bawa ke sini. Nah, Mas Budi baik sekali. Aku iri pada Mbak Wening, punya suami sebaik kamu. Andai kamu jadi suamiku, aku pasti tanpa syarat percaya padamu. Tidak seperti Mbak Wening, apapun yang kamu lakukan, dia selalu curiga, membuatmu tak bebas. iya, andai aku jadi suamimu, Siti Wening itu punya setengah perhatianmu. Aku takkan berpisah dengannya. Aduh, panas sekali. Kok kamu keringatnya banyak banget? Bu. Mama pergi kemana? Apa ini? Hari ini ulang tahun Mama. Kok aku lupa? Ayo makan. Dewi, kamu sibuk kerja, tak makan enak makin kurus. Makan yang banyak. Udah Bu. Aku kenyang, aku kerja dulu. Nak, beberapa hari lagi ulang tahun Mama.
Nanti ajak ayahmu, biar kita kumpul, makan enak. Buat apa ngajak dia? Ajaklah, dia kan ayahmu. Ya. Biar aku yang pesan restonya. Bu, maaf, aku salah. Aku kesana sekarang. Suamiku nak, susah bernapas. Nak, di mana kamu? Tolong aku, Dewi, aku haus. Bu, aku datang. Bu, cepat bangun, Bu. Bu, aku bantu keluar. Bu. 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 Ada apa ini? Hei. Kamu ngapain siang-siang petai mobil? Mau curi ya? Enggak kok, aku lihat ada orang tua di mobil. Kupikir itu ibuku. Dasar kamu, ternyata kamu bukan mau curi, kamu penculik ya? Keterlaluan, orang tua pun diserang. Cepat lihat ini penculik pencuri organ. Enggak. Aku cuma lihat orang tua terkunci sendiri di mobil. Aku cuma mau menyelamatkannya. Siapa tahu kamu apa niatmu? Cepat pergi. Nggak pergi, aku lapor polisi. Niatku apa? Kamu tahu, suhu hari ini berapa derajat? Kalian biarin orang tua terkunci sendiri di mobil. Gimana kalau ada apa-apa? Aku. Apa-apaan kamu? Kamu tahu suhu hari ini 40 derajat. Kamu tahu setelah pintu tertutup, suhu di dalam mobil bisa capai berapa derajat. Gini caranya kalian jadi anak ya? Kamu gila ya? Benar. Di mobil kami AC-nya nyala. Kami cuma keluar beli barang, cuma 2-3 menit. Lagian, walau ibuku kenapa-napa, apa urusanmu? Gimana kalau mobil mati? Orang tua di mobil. Gimana kalau pingsan? Kalian tahu waktu lama bisa apa? Bisa mati lemas. Kalian tega tinggalkan orang tua sendirian di mobil. Mobil mati, dia kan udah besar, nggak bisa buka pintu. Sayang, dia itu bodoh. Udah, jangan diladenin. Percuma ngomong sama orang gila. Minggir. Ayo cepat jalan. Bu di mana sih? Pak Budi, ketemu. Pak Budi sudah ketemu. Ibuku ketemu? Di mana dia? Bukannya Pak Budi ketemu Bu Siti? Iya, apa? Cepat katakan. Kamera CCTV di dekat rumah sakit merekam ayahmu. Gambar ayahmu. Awalnya kupikir bisa menemukan jejaknya, tapi ternyata... Tak apa, kirim videonya ke aku dulu. Sini Raffi, sini ke kakek. Cucu kesayangan kakek. Raffi mau apa hari ini? Kakek beliin. Rina Mawar. Raffi, hari ini kakek bawa kamu periksa ke rumah sakit. Setelah itu, kita ke mall beli Ultraman. Lalu kita pergi main ke taman bermain, oke? Manjakan saja terus. Aku memang suka cucu kita, Raffi. Memangnya kenapa kalau kumanjakan dia? Raffi, mau makan apa? Bilang ke kakek, kita beli. Bareng kakek, Raffi senang makan apapun. Hahaha, anak baik. Sudah lama tak lihat Raffi sebahagia ini. Tapi, Mbak Wening sendirian di mobil, apa benar tak masalah? Hari ini, aku kakek Raffi. Jangan sebut orang tak penting. Orang tak penting ya? Sayang cucu ya?
keluarga bahagia ya. Budi Santosa, kau sangat kejam. Meninggalkan istrimu sendirian di mobil untuk jadi kakek orang lain. Halo, Andi. Ada kabar ibu? Bu Dewi, saya minta teman di kantor untuk melacak lokasi mobil ayah Anda. Saya kirim lokasinya. Aku segera ke sana. Oke, aku ke sana sekarang. Syukurlah, Bu. Aku segera menolongmu. Dewi, ini gelang yang ibu minta untukmu di gunung. Semoga kamu sehat dan lancar. Biar ibu pakein. Makasih, Bu. Cantik banget. Bu, kado apa yang ibu mau? Di usia ibu ini, ndak usah dirayain. Ibu nggak butuh kado. Ibu cuma mau kamu senang-senang aja. Kamu temani ibu, itu buat ibu kado terbaik. Ibu baik. Ibu, tunggu aku. Tunggu aku temukan ibu. Aku bawa ibu ke Jakarta yang ibu mau. Aku janji, kali ini takkan ingkar janji. Dewi, tolong ibu. Ibu, Bu Dewi, lihat, itu kan? Dewi, putriku datang, Dewi. Bu Dewi, lokasi mobil menunjukkan di sini. Mau kita cari terpisah? Dewi, ibu di sini. Dewi. Bu Dewi, ketemu. Ma, cepat buka bagasi. Baik. Kok bisa begini? Ini kan mobil ayahku. Ma, Mama kemana sih? Dewi, ibu di sini. Dewi. Itu suara ibuku. Dewi, ibu di sini. Ma, Dewi. Ibu. Bu Dewi, saya tak dengar suara Bu Siti. Mungkin Anda salah dengar. Tidak, aku tak boleh panik. Tadi aku malah salah dengar. Aku harus tenang, agar bisa cepat temukan ibuku. Makasih, Andi. Aku terlalu panik. Bu Dewi, jangan khawatir. Saya sudah lapor polisi. Orang kantor keamanan kota juga bantu kita cari. Dan parkiran ini ramai orang. Mungkin Bu Siti sudah ditemukan oleh mereka. Ini salahku. Kenapa aku serahkan ibuku ke Budi Santosa? Biasanya aku yang bawa ibuku kontrol ke rumah sakit. Budi Santosa itu bajingan. Ini salahku. Tiap hari sibuk kerja. Hari ini kan ulang tahun ibuku. Aku malah lupa. Bu Dewi, Anda kerja keras agar Bu Siti bisa hidup lebih baik. Lagi pula, kita banyak yang mencari. Pasti bisa temukan Bu Siti. Oh ya, berikan ponselmu. Aku mau telepon ayahku. Apa dia harus bikin ibuku mati baru puas? Raffi, hari ini senang kan? Tak apa, beberapa hari lagi akan sembuh.
Ada apa, Andi? Ada perlu apa? Budi Santosa, di mana ibuku sekarang? Dewi, kau tak ada habisnya. Aku sudah memblokirmu. Kenapa kau tak tahu malu? Kenapa aku bisa punya anak tak berguna sepertimu? Budi, kamu sekarang di mana? Sejak kapan anak bisa mengaturku? Aku kemana harus lapor ke kamu? Kamu mau apa sih? Kondisi ibuku memang kurang baik. Dia dalam bahaya. Tahu nggak? Omong kosong, ibumu ada di dekatku. Dia baik-baik saja kondisinya. Mana mungkin aku nggak tahu. Dengar ya, jangan jadikan ibumu alasan. Kalau kamu begini lagi, aku akan putus hubungan ayah anak. Hartaku, jangan harap dapat sepeser pun. Siapa yang peduli hartamu? Kamu. Mas Budi, jangan marah. Soal sebesar ini, kok asal bicara? Menurutku, Dewi cuma khawatir. Makanya dia tergesa-gesa mencarimu. Dewi, cepat minta maaf ke ayahmu. Minta maaf? Aku putus hubungan ayah anak. Bukannya itu impianmu? Begitu kalian bisa tanpa beban bersatu lagi, kan? Dewi, kok kamu bisa salah paham padaku? Aku sangat menghargai ibumu. Dewi, jangan keterlaluan. Apa yang Tante Rina lakukan sampai kamu salah paham? Dengar ya, aku sama siapa, bukan urusanmu. Oke, Budi. Kamu sama siapa sekarang? Aku tak peduli. Beritahu aku, di mana ibuku? Dia dikurung di mana? Sendirian di mobil itu bahaya, kamu tahu. Apa katamu? Maksudku, ibu sekarang terkunci di mobil. Dia hampir mati lemas, hampir tak bisa bernapas. Aku mohon ya, bilang posisi ibu ya. Aku pergi lihat saja. Jangan sampai apa-apa. Mas Budi, walau Dewi mau menjauhkanmu dariku, tak seharusnya mengutuk ibunya sendiri. Siapa yang sekejam itu? Maksudmu dia bohong? Memangnya apa lagi? Padahal Mbak Uning tadi masih baik-baik saja. Kok baru sebentar malah mau mati? Menurutku, pasti mereka berdua tak mau kamu dekat denganku. Makanya mereka bikin ide bodoh ini. Dewi, jangan keterlaluan. Aku tahu maksudmu. Kamu memanggilku cuma ingin aku menemani ibumu ultah, kan? Tega sekali kamu kutuk ibumu. Itu ibuku. Mana mungkin aku mengutuk ibuku. Budi Santosa, sebaiknya sekarang kau bilang di mana ibuku. Kalau tidak, aku tak akan melepaskanmu. Masih bohong. Dewi, kamu benar-benar tak masuk akal. Mas Budi, jangan marah. Sebaiknya kamu cepat bilang ke Dewi lokasi kita, biar kebohongan mereka langsung terbongkar. Tenang, aku tahu apa yang harus kulakukan. Budi Santosa, aku tak peduli kamu sama siapa. Cepat bilang ibuku di mana. Kalau tidak, meski cari di seluruh kota, aku akan temukanmu. Dewi, sudah selesai belum? Ibumu sekarang sedang istirahat di mobil. Dia aman. Kamu cuma cari masalah. Aku sudah muak padamu. Kamu sama kayak ibumu, suka mengontrol. Apa aku tak punya hak bertemu teman lamaku? Mas Budi, jangan salahkan dia. Dewi cuma terlalu khawatir sama Mbak Uning. Makanya dia gila begini. Sebaiknya kamu cepat kasih tahu lokasi kita. Kalau tidak, dia pasti cemas. Oke Dewi. Kamu kan mau tahu lokasi ibumu. Baik, ku beritahu sekarang. Dia di Jalan Melati, persimpangan Jalan Anggrek. Tunggu aku, Ma. Aku kesana sekarang. Bu Dewi, mending ganti sepatu flat saja. Sini. Ibu, tunggu aku. Anakmu segera datang. Ibu, tunggu. Aku segera datang. Ibu harus tunggu aku. Tempat itu tak jauh. Kita akan segera sampai. Ini salahku. Aku terlalu sibuk. Ibu selalu sendirian berdoa di gunung. Ibu bilang saat aku kangen. Lihat gelang ini. Seolah melihatnya. Kalau ibu sampai celaka, aku takkan maafkan diriku. Jangan terlalu cemas. Tempat itu kita segera sampai. Bu Siti pasti aman. Bu Dewi, kita sampai. Ada apa ini?
Ada apa ini? Kok bisa begini? Bu Dewi, lihat, ini tempatnya kan? Mas Budi, kok bisa kasih Dewi alamat palsu? Kalau dia tahu, pasti dia marah pada ayahnya. Marah padaku. Energinya tinggi, suka repot, mending dia pergi jauh. Dia cari aku, cuma mau aku temani ibunya rayakan ultah kan? Sebenarnya Mas Budi, kamu bisa saja abaikan kami. Lagi pula Raffi sudah terbiasa tanpa kakek dan ayah ibunya. Tenang saja, aku tak akan meninggalkan kalian. Hari ini aku janji menemani kamu dan Raffi. Aku tak akan ingkar janji. Di depan anak, aku mau jadi kakek yang paling jujur dan terbaik. Kakek yang terbaik. Raffi paling suka kakek. Raffi paling baik, kakek juga suka Raffi. Tapi kalau nanti Mbak Wening dan Dewi mencarimu lagi, gimana? Tenang saja, aku tak akan biarkan mereka menemukan kita. Aku matikan HP-ku. Lihat, apa bisa ganggu aku? Mas Budi yang terbaik. Mustahil. Jelas-jelas kosong. Terus ibuku? Bu Dewi, tenang dulu. Pasti ada cara lain. Budi Santosa, kenapa bohongi aku? Bu, di mana ibu sebenarnya? Mas Budi yang terbaik. Gitu ya, putriku nggak bakal ganggu kita. Lagi pula, ibunya aman di mobil. Masa aku nggak tahu? Orang segede itu, kalau ada apa-apa, masa nggak telepon aku? Mas Budi, jangan salahkan Mbak Wening dan Dewi. Bukannya hari ini ultah Mbak Wening. Dewi cuma ingin Mas pulang temani Mbak Wening. Makanya dia pakai nama Mbak Wening, biar Mas lebih perhatikan Mbak Wening. Raffi, saat kamu besar harus jeli. Jangan sampai cari wanita kayak gitu. Nanti aku mau jadi pria kayak kakek, nikahi wanita kayak nenek. Betul. Suamiku, tolong aku. Jantungku sakit banget. Suamiku. Mas Budi, Mas kenapa? Kok jantungku sakit banget? Apa Uning beneran kenapa-napa? Suamiku, jantungku sakit sekali. Aku tak kuat lagi. Anakku, ibu tak bisa menunggumu. Aku tak tahan lagi. Kenapa jantungku sakit sekali? Aku masih khawatir sama Wening. Aku kesana lihat dia. Rina, kamu kok ceroboh banget? Mas Budi, salahku. Salahku, ceroboh. Aku gak apa-apa, gak usah pedulikan aku. Cepatlah pergi lihat Mbak Uning. Wening di mobil, dia sudah lama di sana. Aku agak cemas. Aku kesana lihat dia. Kalau enggak, Dewi pasti akan membuat kacau. Jaga dirimu. Jariku sakit banget. Rina, jantungku juga sakit. Mungkin karena jari terhubung ke jantung. Mas Budi, pergilah jaga Mbak Uning. Aku bisa sendiri. Ayo, duduk. Kamu dan Raffi, tanpa aku, gimana bisa hidup? Sakit banget. Tahan sebentar, harus dibersihkan.
Mas Budi, kalau khawatir Mbak Uning, pergilah lihat dia. Lukaku tak apa. Aku turun dulu. Kakek mau buang Raffi. Kakek takkan buang Raffi. Tenanglah, hari ini kakek dan nenek tak pergi kemanapun. Kita bertiga akan bahagia bersama-sama, oke? Kakek yang terbaik. Raffi paling sayang kakek. Baiklah, kakek temani Raffi. Raffi masih kecil, dia sudah tak punya orang tua. Kalau aku buang dia, aku tak pantas jadi manusia. Kamu pasti mengerti kan? Yeay, kakek yang terbaik. Aku paling sayang kakek. Oke kakek, temani kamu hari ini. Mas Budi, jangan terlalu khawatir sama Mbak Uning. Mbak Uning cuma duduk di mobil. Ada AC dan air di dalam, pasti aman. Dewi itu cuma terlalu berlebihan, sampai Mas Budi mulai khawatir. Mereka berdua sangat picik. Dewi itu sama kayak ibunya, makin tak tahu diri. Aku cuma mau nemenin kamu sebentar, malah diusik mereka. Tenang saja, hari ini aku tak kemana-mana. Mas Budi, jangan marah. Mbak Wening dan Dewi itu cuma terlalu mengekang. Jadi pas Mas pergi sebentar, mereka langsung mau ikat Mas kayak anjing. Benar sekali. Hari ini aku tak kemana-mana. Takkan aku mengalah. Raffi, kakek temani kamu di sini hari ini, oke? Oke. Aku tak boleh menyerah. Ibu masih menungguku. Kita sudah cari di banyak tempat, tapi belum ketemu ibu. Di mana dia? Oh ya. Biarkan Mas manjakan dia. Aku ini cuma suka cucu kita, Raffi. Memangnya kenapa kalau kumanjakan? Raffi, mau makan apa? Bilang kakek beliin. Barang kakek, nasi senang makan apapun. Pintar. Aku tahu di mana ibu. Rina, Mawar itu mantan pacar ayahku. Kalau mereka bersama, ibu tak ada di mobil ayah. Dia pasti di mobil Rina. Andi, cepat cek lokasi mobil itu. Kita pisah jalan. Aku ke sana lagi ke teman lamanya ayah. Mungkin bisa dapat info. Baik. Nona, Om Hendra. Nona, jangan masuk. Kok kamu kesini? Ada apa? Ayahmu? Om Hendra, ayahku tak bisa dihubungi. Aku mohon, tolong hubungi ayahku ya. Dewi, jangan panik. Jelaskan pelan-pelan. Sekarang aku tak bisa hubungi ayah. Ayah bawa ibu pergi. Ibu sekarang sendirian di mobil. Bahaya. Cepat bantu aku hubungi dia ya. Dewi, kamu yang salah. Ayah dan ibumu sudah puluhan tahun menikah. Mana mungkin ayahmu bawa istrinya sendiri ke tempat berbahaya? Ayahku mengurung ibuku sendirian di mobil. Lihat di luar, mataharinya panas. Ibuku bisa pingsan kepanasan. Kumohon, tolong hubungi ayahku. Kok bisa begini? Ayahmu tak bertanggung jawab. Baik-baik, aku hubungi sekarang. Ayahmu ini ya? Dewi, bisa saja kamu bohongi orang lain, tapi bohongi Om Hendra, jangan harap. Kamu bohong ke Om Hendra, biar saja. Om Hendra, apa maksud Om bilang begitu? Omongan bohongmu ini banyak celah. Aku tak bohong. Semua itu benar. Hari ini harusnya ayah bawa ibu ke rumah sakit kontrol, tapi sekarang dia mengurung ibu di mobil. Ibu sendirian di mobil itu bahaya. Mobil kan ada AC. Lagi pula, ayahmu bawa ibumu kontrol. Mana mungkin dia biarkan ibumu sendirian dikurung di mobil? Karena Budi sekarang bersama teman lama kalian, Rina Mawar. Dia tak peduli pada ibuku. Budi sekarang sudah memblokirku. Aku tak bisa menelepon. Lihatlah, Om Hendra.
Tolong hubungi ayahku ya. Kalau tak bisa, tolong hubungi Rina Mawar saja. Aku sekarang sangat butuh tahu di mana ibuku. Dewi, ini salahmu. Ayahmu dan Rina Mawar saat sekolah dulu pernah pacaran. Tapi sekarang keduanya sudah berkeluarga. Kamu anak muda, masih mengungkit hal ini? Apa pantas? Aku tak peduli. Aku tak peduli apa yang terjadi. Sekarang, cuma mau tahu di mana ibuku. Om tahu, ibumu tak mau ayahmu bersama Rina Mawar. Tapi siang bolong begini, apa yang bisa terjadi? Lagi pula, walau ayahmu benar mengurung ibumu di mobil, dia bukan anak kecil. Kalau ada masalah, dia pasti teriak. Tapi... Aduh, sudah. Cuman masalah ini malah bikin ribut di kantor, Om. Kamu cepat pulang, biar ibu dan ayahmu hidup rukun. Sudah, pulanglah. Ibu sekarang benar-benar dalam bahaya. Aku mohon ya, tolong, ingatlah bahwa Om sudah melihatku tumbuh dari kecil. Tolong hubungi ayahku ya, aku mohon. Ya. Om hubungi. Ayo, cepat bangun. Ya. Om hubungi ya. Biar Om hubungi. Dewi, kamu terus di kantor, Om? Gak bisa terus begini. Gini aja. Pulanglah dulu. Nanti Om hubungi ayahmu dan Rina Mawar. Kalau sudah ketemu, Om kabari kamu. Oke nggak? Oke, pulanglah dulu. Om Hendra, mengingat Om dan orang tuaku sudah berteman puluhan tahun. Om harus bantu. Ya, Om Hendra? Tenang saja, Om akan bantu. Oke, cepat pulang. Harus ingat untuk hubungi. Pasti hubungi. Akan hubungi. Pasti. Oke. Pulanglah. Benar-benar gila. Sama gilanya kayak ibunya. Siapa yang kena istri dan anak begini? Gimana hidupnya? Ini, Pak Hendra. Siapa cewek itu? Siapa lagi? Anak dari teman lamaku. Ayahnya dengan mantannya. Cuma ketemu. Wah, ibu dan anak ini cari mereka kemana-mana. Seperti orang gila. Dia dibanding ibunya lebih gila lagi. Tapi tadi Anda bilang mau bantu cari orang. Siapa yang mau bantu? Kamu saja yang bantu. Lagi pula saat ini, gak enak ganggu Pak Budi. Benar. Tapi cewek itu berulah di kantor, gak tahu malu. Iya, pantas Pak Budi sudah lama menikah, malah cari cara lepas dari istrinya. Melihat anaknya begini, aku bisa bayangkan hidupnya di rumah hidup seperti apa. Hendra Wijaya, kamu bilang apa? Hendra Wijaya, kau bicara apa? Karena kau sudah dengar, aku takkan pura-pura lagi. Dewi, aku jujur saja. Dengan kondisi ibumu sekarang, ayahmu kelak akan menceraikannya. Ada apa dengannya? Ibuku jauh lebih baik dari ayahku yang selingkuh, pria brengsek itu. Dewi, apapun yang kubilang, kau takkan dengar. Kau takkan paham. Kembali dan lihatlah keadaannya. Dia cuma pasien. Berapa lama dia hidup? Belum tahu. Tiap hari seperti wanita gila. Suka mengontrol. Siapa yang tahan? Rina Mawar, dia tak seperti itu. Dia sehat, cantik, dan lulusan luar negeri. Jika ibumu dibandingkan dengannya, bagai katak dan angsa. Siapa pun pria akan tinggalkan ibumu dan pilih Rina. Ayahku selingkuh, dia merasa benar. Kalau dia suka pada Rina itu, dia harus hidup dengan Rina, harus cerai sama ibuku. Tak usah pura-pura merawat ibuku. Sekarang pergi jadi suami dan kakek yang baik. Aku tak peduli. Sekarang aku cuma mau dia kembalikan ibuku. Lihat dirimu, keadaanmu sekarang sama persis dengan ibumu. Pak Budi harus punya istri seperti ibumu. Bagaimana dia bisa bertahan? Pantas saja dia selingkuh. Memang benar, sama-sama brengsek. Bisa berteman dengan ayahku, kau juga bukan orang baik. Kenapa ngamuk? Jangan di sini. Kalau begini, aku panggil satpam. Telepon sekarang Budi Santosa. Aku cuma mau ketemu ibuku. Aku cuma mau tahu di mana ibuku.
Kau ini gila. Aku takkan bantu. Ya, benar. Aku gila. Budi Santosa itu yang buatku gila. Ibuku sudah lama terjebak di mobil. Kalau sampai ada apa-apa padanya, aku tak akan lepaskan kalian. Kalian semua komplotannya. Bu, jangan kenapa-napa. Bu Dewi, lokasi wanita itu sudah ketemu. Di mana dia sekarang? Temannya bilang, Rina dan cucunya usai pulang. Cucunya kurang sehat lalu langsung ke rumah sakit. Saya sudah hubungi petugas rumah sakit, minta tolong cari di parkiran. Ayo kita cepat ke sana. Oke, tunggu aku dulu. Aku segera ke sana. Bu, aku segera sampai. Bertahanlah sebentar. Tunggu aku sampai. Aku akan beli kue besar buat ultahmu. Ayo Raffi, kue ini pakai bahan impor coklat Belgia, dibuat oleh koki Prancis dengan sangat teliti. Kalau Raffi makan sepotong, badanmu akan segera sembuh. Makasih, Kek. Bisa nggak, Kek, jadi kakek Raffi tiap hari? Aku mau Kek dan Nenek bersama selamanya. Raffi, kamu nggak boleh bilang hal serakus itu. Mas Budi, kamu bisa temani kami sehari sudah sangat baik. Aku akan simpan kenangan ini dalam ingatanku. Aku tak akan menginginkan hal yang bukan milikku. Ayo, Raffi. Kalau nanti kangen Kek, telepon Kek ya. Nanti Kek akan datang temani kamu dan Nenek. Suamiku, anakku, aku tak kuat lagi. Andai malam ini bisa duduk bersama makan malam bersama, aku pasti berdoa di kehidupan berikutnya kita tetap keluarga. Ma, jangan sampai apa-apa. Ketemu! Minggir! Bu, cepat bangun, Bu. Bu, anakmu datang, Bu. Panggil dokter. Bu, jangan sampai kenapa-napa, Bu. Ibu. Mas Budi, ada telepon. Halo, Pak Hendra. Ada apa? Kak Budi, anakmu cari kamu hari ini sampai bikin ribut di kantorku. Dia bikin ribut besar sampai kerjaanku terganggu. Kak Budi, kamu harus ajari anakmu. Beraninya anakmu berani atur kamu. Apa? Datang ke kantormu? Oke, tenang. Aku pasti akan menghukumnya. Mas Budi, ada apa? Dewi ini benar-benar gila, benar-benar lancang. Bisa-bisanya bikin ribut di kantor Pak Hendra. Kok aku bisa punya anak macam ini? Mas Budi, jangan marah. Mbak Wening juga cuma mau Mas cepat pulang menemaninya. Makanya terus mencarimu. Mau mengikatmu seperti anjing dan membawamu kembali ke rumah yang dingin itu. Mas Budi, mobilku ditabrak. Apa katamu? Lihat. Peringatan jendela mobil. Mustahil. Mobilku di parkiran. Mana mungkin ditabrak. Pasti Dewi.
Wanita itu demi mencariku berani merusak mobil. Pasti begitu. Ibu, jangan takut. Anakmu segera ke sana. Bu Dewi, tenanglah. Kita pergi sekarang. Oke, kita masuk. Dewi. Dewi, kamu keterlaluan. Demi mencariku, kamu bikin kacau. Kacaukan kantor Om Hendra. Biarlah, mobil Tante Rina malah dihancurkan. Sekarang kamu sudah menemukanku. Kamu puas kan? Puas? Aku tak puas. Apa kamu tahu? Ibuku sekarang sudah. Ibumu kenapa? Apa kamu tahu? Mobil itu peninggalan suami Tante Rina. Aku paham kamu emosi. Kamu kan anakku. Aku bisa apa? Tapi tak kusangka kamu tak punya hati. Malah menghancurkan peninggalan suami Tante Rina. Budi Santosa. Aku tak punya hati. Kamu punya hati. Ibuku sekarang di rumah sakit sedang ditangani. Kamu malah bilang aku tak punya hati. Lalu hatimu dimakan anjing ya? Terus, di mana hati nuranimu? Dimakan anjing ya? Dewi, kok kamu bisa bicara begitu ke ayahmu? Kamu salah paham soal aku dan ayahmu. Ya sudah, kamu merusak mobilku, aku tak salahkan. Tapi kok kamu bisa mengutuk ibumu? Siapa yang mau mengutuk ibunya? Bu Dewi benar, Bu Siti sudah dibawa ke ICU untuk diselamatkan. Kalau kalian masih punya hati nurani, ikutlah dengan kami, masuk dan lihat. Hebat Dewi, aktingmu ini sangat sempurna. Bahkan bawa orang kantor untuk menipuku. Dewi, aku tahu hari ini ultah ibumu. Kamu cuma mau perhatian Mas Budi, biar dia temani kalian. Tapi kamu tak boleh terus manfaatkan ibumu. Ibumu kan terus duduk di mobilku. Bisa apa-apa. Atau kamu salahkan Mas Budi tak menjaga ibumu. Benar, di mobil ada air dan AC. Aku suruh ibumu di mobil, tunggu sebentar, kenapa? Lagi pula, aku suami ibumu, masa aku biarkan dia celaka? Kamu pikir sembunyikan ibumu aku akan percaya omong kosongmu? Budi Santosa, tahu nggak siang ini suhu berapa? Beraninya tinggalkan ibuku sendirian di mobil. Tahu nggak kondisi kesehatan ibuku? Apa gitu caramu jadi suami? Aku tinggalin ibumu di mobil bentar, kenapa? Lihat cewek di jalan, mana ada yang kayak kamu dan ibumu yang secengeng ini. Bentar. Kamu tahu, ibuku sendirian di mobil berapa lama? Aku nyalain AC, nyediain makan dan minum enak. Biarin ibumu di mobil bentar, kenapa? Aku nggak ngerti kamu ributin apa. Terus kenapa kamu tak kunci dia di mobil? Ibumu bisa dibandingin sama Tante Rina. Ibu kamu mana sebanding dengan Tante Rina? Dewi, aku bukan maksud begitu. Suami dan anak Tante Rina sudah tiada. Dia baru pulang dari luar negeri. Aku cuma mau menemaninya. Gini, panggil ibumu keluar. Paling besok aku ganti rayakan ultah ibumu. Setuju kan? Sebaiknya kau berdoa masih ada kesempatan merayakan ultah ibuku. Apa maksud ucapanmu? Dewi, Raffi dari kecil tak punya kakek dan orang tuanya. Makanya aku minta Mas Budi menemani kami seharian. Mas Budi selamanya suami Mbak Wening, dan ayahmu selamanya. Seberapa marah pun, jangan bicara begitu pada ayahmu. Sudahlah Dewi, jangan akting lagi. Cepat panggil ibumu keluar, rayakan ultah. Palingan hari ini apapun yang ibumu lakukan, aku temani dia. Setuju kan? Budi Santosa, apa begini cara jadi suami dan ayah? Apa urusanmu? Apa kau berhak bicara? Kau. Cukup, Budi Santosa. Tinggallah di sini, jadi kakek baik orang lain dan suami baik orang lain. Kau tak pantas temui ibuku. Ayo pergi. Bu Dewi. Hei, Bu Dewi. Dewi, kamu kenapa? Mas Budi, pusing banget. Budi Santosa, dia kan putri kandungmu. Mas Budi, aku pusing banget. Mungkin Raffi yang menularkanku flu. Budi Santosa. Mas Budi, aku tak bisa berdiri. Ayo, kita periksa. Budi Santosa, kalau punya hati, ikut aku ke rumah sakit. Jenguk istrimu, jenguk putrimu. Budi Santosa, kau akan menyesal. Biarkan dia. Ayo ke rumah sakit jenguk ibuku. Bu Dewi, Anda
Tak apa, cuma emosi. Gula darah turun. Ayo ke rumah sakit jenguk ibuku. Rina, minum dulu. Biar kulihat termometernya. Tak apa, tak demam. Mungkin karena merawat Raffi, jadi agak lelah. Makasih Mas Budi. Tanpamu, aku tak tahu harus bagaimana. Atau kamu jenguk Dewi saja, biar Dewi tak mengomel padamu lagi. Tak apa. Dewi masih muda, sedang kuat-kuatnya. Pasti tak masalah. Kalian sudah begini, dia malah ngambek, tak memikirimu sama sekali. Kamu malah, padahal kamu sendiri lagi sakit, masih memikirkan mereka berdua. Orang sebaik kamu, hidup sendiri di dunia ini, bagaimana bisa bertahan? Mas Budi, asalkan ada kamu, aku tak takut. Tenang saja, mulai sekarang, aku tak akan biarkanmu menderita lagi. Hari ini, aku akan suruh Wening dan putriku minta maaf padamu dengan tulus. Bu Dewi, jangan khawatir. Bu Siti pasti tak apa. Ini salahku. Kok aku biarkan ayah bawa ibu ke rumah sakit? Andai aku lebih banyak menemaninya. Ibu sendirian di mobil. Pasti sangat takut. Semua salahku. Dewi, jangan begini. Ibu di ruang operasi. Tak tahu nasibnya. Semua salahku. Andai ibu bisa keluar dengan selamat. Kali ini, aku pasti akan menemaninya. Takkan meninggalkannya. Dewi. Kau masih tahu datang? Apa kau tahu ibu sekarang sudah? Budi Santosa, kau mau apa? Masih ingat datang? Tahu nggak, sekarang ibu sudah. Budi Santosa, kamu ngapain? Kamu mukul aku? Memang mukul kamu. Hari ini kamu harus minta maaf ke Rina. Minta maaf ke Rina Mawar. Benar. Kamu tahu nggak karena kelakuanmu yang konyol, Rina harus menanggung sakit hati yang besar. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Rina menanggung penderitaan ini? Kamu masih sok pura-pura di sini. Bukankah kamu harusnya minta maaf padanya? Minta maaf padanya. Dia nggak kenapa-napa. Kamu suruh aku minta maaf. Jadi bukankah dia harusnya berlutut pada ibuku? Mas Budi, jangan marah. Biarlah kalau Dewi tak mau minta maaf. Aku dan Raffi sedikit tersakiti, tak apa. Kamu dengar, Dewi? Rina sampai sekarang masih membelahmu. Kok aku bisa punya anak perempuan egois sepertimu? Cepat minta maaf padanya. Aku egois? Budi Santosa, kayaknya kamu digoda oleh pelakor ini sampai buta. Kalau ibuku kenapa-napa, aku takkan lepaskan pasangan brengsek kalian. Jangan jadikan ibumu pelindung. Ibumu masih sehat. Kenapa kamu mengutuk ibumu? Kamu ini benar-benar tak masuk akal. Kau yang tak masuk akal. Sama Pak Budi begini. Kau akan menyesal. Menyesal. Melahirkannya dulu adalah hal yang paling kusesali. Tak cuma merusak mobil Tante Rina, malah bikin Tante Rina nangis. Kau tak merasa sedikit pun menyesal, malah masih sok benar di sini. Mas Budi, jangan marah. Biarlah kalau Dewi tak mau minta maaf. Meski aku dan Raffi merasa sedih tak apa-apa. Tidak, hari ini aku harus beri keadilan untukmu. Ada aku, tenang saja, tak akan kubiarkan kau menderita. Baik, Budi Santosa, kau benar-benar sangat sayang padanya. Dewi, jangan sok di sini. Cepat minta maaf padanya, kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Lihatlah sikap munafikmu. Aku hampir lupa siapa istrimu dan anakmu. Dewi, kamu salah paham soal aku dan ayahmu. Kami. Hubungan kalian, kau paling tahu. Dewi, tak apa kau menindas aku dan Raffi. Kok bisa memfitnah aku pelakor? Aku merawat Raffi sendiri hidup dengan bersih. Kenapa di mulutmu malah jadi pelakor yang menggoda orang? Bersih? Kau tak sekolah ya? Kata bersih tak digunakan begitu. Kok? Ngomong apa kau? Tadi aku memarahinya, bukan memarahimu kan? Sebagai ayah kau tak pantas.
Sebagai suami malah selingkuh. Bicaramu sok suci, tapi kelakuanmu tak bermoral. Sekarang kau buta cinta. Istrimu, anakmu pun kau buang. Kau malah hanya ingin jadi kakek cucu pelakor itu. Kau ini manusia. Dewi, apa maksudmu? Aku cuma ketemu Rina, kamu malah memfitnahku. Tahu malu sedikit dong. Yang tak tahu malu itu kamu. Membiarkan istrimu di bawah terik matahari. Sekarang malah suruh putrimu minta maaf ke pelakor. Tak pernah lihat ayah sebodoh ini. Kamu cuma asisten kecil. Ini urusan keluarga Santosa. Apa hakmu ikut campur? Kamu juga tahu, itu urusan orang lain. Lalu kenapa kamu ikut campur? Apa kamu beneran mau jadi pelakor dan merebut posisi? Kamu! Sudahlah Mas Budi, tak seharusnya aku memintamu menemaniku hari ini. Cepat jelaskan pada Dewi, jangan berkelahi karena aku, dan merusak hubungan kalian. Jelaskan apa? Aku sudah tahu semuanya. Enyah sekarang juga, jangan muncul di sini. Dewi, jangan keterlaluan. Kamu hancurkan mobil Tante Rina, dia tak menyalahkanmu. Malah kamu masih memaki di sini. Aku hancurkan mobilnya, aku bisa ganti. Tapi kalau nyawa ibuku hilang, dia bisa ganti. Apa dia mampu? Sinting, kamu benar-benar gila, Rina. Ayo pergi. Budi Santosa, kalau kamu masih punya hati, tetaplah di sini. Tunggu ibuku keluar. Keluar? I see you. Jangan-jangan Wening. Keluar. I see you. Jangan-jangan Wening. Kalian keluarga pasien kamar 16 kan? Kenapa tinggalkan anak sendirian di kamar? Dia ribut minta ketemu kakek dan nenek. Mas Budi, ayo kita cepat ke sana. Oke. Dewi, Raffi lagi sakit di rumah sakit. Jangan bikin repot. Cepat bawa ibumu pulang. Dok, bagaimana ibuku? Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Pasien dibawa terlambat. Dok, coba lagi ya. Ibuku pasti tak apa. Benar kan? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Pasien dibawa terlambat, suhu di mobil sangat tinggi, dan kondisinya sudah lemah. Harap tabah. Tidak mungkin. Tadi pagi ibuku masih sehat. Mana mungkin dia pergi begitu saja? Dok, kumohon. Ibuku pasti tak apa. Yang meninggal itu bukan ibuku. Benar kan? Anda bercanda kan? Benar kan? Siapkan saja pemakaman. Tidak mungkin. Tadi pagi, ibuku masih sehat. Mana mungkin dia pergi begitu saja? Bu, biar aku lihat ibuku ya. Biar aku lihat ibuku, Bu. Tenanglah. Bu. Mas Budi, kenapa? Suara siapa ini? Kok familiar? Pak Budi, dokter. Dokter. Mas Budi, kamu kenapa? Suara siapa ini? Kok rasanya familiar? Nenek, aku agak sakit. Raffi, kamu kenapa? Kok tiba-tiba perutmu sakit? Kasihan Raffi masih kecil harus tahan penderitaan ini. Semua salah si brengsek Dewi. Kalau dia tak bikin ribut, mana mungkin hal ini berakhir begini. Rina, maaf kamu menderita. Sudahlah Mas Budi, jangan karena kami bertengkar dengan Dewi. Lagi pula aku dan Raffi sudah biasa dibully. Kamu sebagai ayah, wajar memihak putrimu. Tenang saja, kali ini aku pasti suruh Dewi minta maaf. Aku tak akan biarkan kamu menderita. Mas Budi, asalkan ada Mas, aku tak merasa menderita. Cuma sayang mobil suamiku itu yang dia tinggalkan sebagai satu-satunya kenangan. Tenang saja, aku akan cari Dewi untuk minta maaf padamu dan Raffi. Kasihan. Meninggal begitu saja. Suaminya tak muncul sampai akhir. Suami apa dia? Jangan-jangan Wening. Siapa yang mati tadi? Siapa namanya? Siapa yang baru mati? Siapa namanya? Pasien itu namanya. Oh iya, namanya Mas Budi. Mas Budi, Raffi sakit. Di mana ini? Lihat tuh, ini baru keluarga sejati. Segigi itu mau temui keluarganya. Nggak kayak pasien itu. Sampai saat terakhir nggak ketemu suaminya. Cuma ada asistennya. Anaknya nangis sampai pingsan. Sangat keterlaluan.
Tega-teganya dia, biarkan istrinya yang sakit dikunci di mobil, mati kepanasan, sangat tak bertanggung jawab. Kepanasan di mobil. Aku hancurkan mobilnya, aku bisa ganti. Tapi nyawa ibuku, kalau hilang, dia bisa ganti. Apa dia mampu? Budi Santosa, tahu nggak suhu siang ini berapa derajat? Beraninya kamu biarin ibuku sendirian di mobil. Tahu nggak kondisi ibuku? Gini caramu jadi suami. Cuma biarin ibumu di mobil sebentar, apa salahnya? Lihat cewek di jalan. Mana ada yang kayak kamu dan ibumu sok manja. Jangan-jangan Wening beneran kenapa-napa. Gak bisa, aku harus pulang cek. Mas Budi, cepat sini. Aduh Rina, cepet panggil dokter. Aku di sini gak guna. Lagian, aku khawatir sama Wening. Biar aku lihat dia dulu ya. Ibu. Dewi, akhirnya kamu sadar. Ibu? Dewi, ibu susah payah minta ini untuk melindungimu. Kamu terlalu ceroboh. Kok bisa kamu memecahkannya? Aku terlalu ceroboh. Semua salahku, Ibu. Jangan salahkan aku ya. Mana mungkin ibu marah, dasar anak bodoh. Syukurlah, ibu masih ada. Aku tak akan meninggalkan ibu lagi. Mana mungkin ibu meninggalkanmu. Kamu kenapa? Aku bermimpi. Mimpinya aku kehilangan ibu. Untung itu cuma mimpi. Ibu masih ada. Tak apa, Nak. Di kehidupan selanjutnya, ibu akan tetap jadi ibu Dewi, merawat Dewi. Kita akan selalu bersama. Ibu ngomong apa? Sekarang juga bisa selalu merawatku, selalu bersamaku. Dewi, terlambat. Ibu kepanasan. Ibu sangat tersiksa. Ibu sesak napas. Saat ibu tak ada, jaga dirimu. Ingat, makan yang enak. Ibu! Ibu mau kemana? Ibu! 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 Ibu? Bu? Bu Dewi, dokter bilang Anda lemah, harus banyak istirahat. Aku tak perlu istirahat, aku cuma mau cari ibu. Ibu masih di sini, dia pasti takut. Dewi, Bu Siti, dia sudah bagaimana? Aku tahu, ibu sudah tak apa-apa, benar kan? Sudah kuduga, mana mungkin ibu meninggal. Dewi, Bu Siti sudah tiada. Kamu bohong kan? Ibu pasti tak apa-apa. Dia baru duduk di sini, berbicara denganku. Mana mungkin ibu kenapa-kenapa? Kamu bohong kan? Dewi. Ibu! Sadarlah. Aku mau bawa ibu pulang. Aku mau bawa ibu pulang. Bu Siti ada di balik tirai ini. Coba lihat sendiri. Sekarang, kamu masih bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Dewi. Dewi, mama kamu mana? Aku tahu hari ini ultah mama kamu. Aku temani Raffi dan Rina. Kalian pasti marah. Begini, aku akan menebusnya. Jangan marah dulu. Biar aku lihat mama kamu. Boleh ya? Masih ingat, Mama? Kukira di hatimu cuma ada Rina dan cucu kesayangannya. Ngomong apa kamu? Aku dan Rina cuma teman biasa. Jangan salah paham lagi. Aku salah paham. Oke, lanjutkan saja merawat mereka. Kamu? Aku salah. Cepatlah panggil mama kamu, biar aku minta maaf, boleh ya? Gak usah. Mama sekarang gak butuh maafmu. Dia sudah tak bisa dengar. Dewi, jangan emosional ya. Aku sekarang benar-benar sangat ingin bertemu mama kamu. Biar aku lihat dia, aku mau ngomong sama dia. Sekarang baru panik. Dulu pas kamu kunci mama sendirian di mobil, kok kamu gak panik? Aku telepon kamu berkali-kali, kok kamu gak panik? Sekarang panik cari mama buat apa?
Dewi, aku sekarang benar-benar sangat ingin bertemu mamah kamu. Cepat biar aku lihat dia. Dokter bilang kondisi Raffi sangat kritis, sangat buruk. Harus segera transplantasi hati. Mama kamu dan Raffi kebetulan cocok. Aku mau mama kamu donorkan hatinya ke Raffi. Bisa kan? Dokter, tolong selamatkan cucuku. Kalau cucuku celaka, aku juga tak bisa hidup. Rina, tenanglah. Dokter, tadi cucuku masih baik-baik saja. Kok tiba-tiba... Hasil pemeriksaan anak sudah keluar. Awalnya cuma flu, tapi sekarang terdeteksi gagal hati akut. Butuh transplantasi hati. Rina. Oh ya, Tuan Santosa. Golongan darah istri Anda tepat cocok dengan anak ini. Kalau dia bersedia donorkan sebagian hatinya, anak ini masih punya peluang besar untuk bertahan hidup. Kumohon Mas Budi. Tolong selamatkan Raffi. Kumohon. Baik-baik. Aku akan cari Uning sekarang. Dia pasti tak akan biarkan Raffi mati. Dewi, sekarang cuma ibumu yang bisa selamatkan Raffi. Kumohon. Biar aku temui ibumu. Asal ibumu setuju, donorkan hatinya ke Raffi. Aku janji, 24 jam sehari, tiap detik, aku akan selalu temani ibumu, ya? Ulangi kata-katamu tadi. Dokter bilang kondisi Raffi kritis. Aku mau ibumu donorkan hati ke Raffi. Jadi, hari ini bawa ibuku ke rumah sakit cuma alasan. Tujuan aslimu mau ambil nyawanya kan? Kau mau pakai nyawa istrimu untuk ditukar dengan nyawa cucu mantanmu? Aku cuma merasa kasihan pada Raffi. Dan kondisi Raffi sekarang sangat kritis. Kalau ibumu tak donorkan hatinya, Raffi pasti akan dalam bahaya. Dewi, bisakah kita jangan terlalu egois? Lagi pula, aku dengan niat baik bawa ibumu ke rumah sakit. Jangan terlalu kejam dan menganggapku buruk. Aku egois? Bagus. Budi Santosa, kau mulia dan dermawan. Kau pakai nyawa istrimu sendiri untuk selamatkan nyawa cucu mantan pacarmu kan? Aku sudah tanya dokter, donor sebagian hati pada kehidupan ibumu nanti tak ada pengaruhnya. Dewi, jangan terlalu perhitungan, nyawa itu penting. Apa yang lebih penting dari nyawa manusia? Betapapun tak dewasanya kau tak seharusnya berulah di saat begini. Memang pada ibuku tak ada pengaruhnya, tapi aku tak setuju. Dewi, asal kau setuju ibumu donor hati, nanti apapun ucapan dan perbuatanmu, aku akan turuti. Lagi pula itu nyawa kecil yang hidup, kita tak bisa biarkan dia mati. Budi Santosa, apa kau masih manusia? Dewi, aku ini kan ayahmu. Aku sudah merendah memohon padamu, jangan sampai keterlaluan. Kau tinggalkan istrimu sendiri untuk cari mantanmu dan cucunya. Kau juga mau hati ibuku untuk selamatkan nyawa cucu mantanmu. Budi Santosa, kau benar-benar brengsek. Budi Santosa, apa kau manusia? Kalian sedang apa ini? Beraninya kau pukul ayahmu. Budi Santosa, kalau kau masih punya hati, keluar dari sini sekarang. Jangan ganggu Bu Dewi dan ibunya. Kami ayah dan anak sedang bertengkar. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu jadi suami? Jadi ayah, kalau kau masih punya hati, minta maaf pada Bu Dewi sekarang. Tahu tidak Bu Siti sudah? Cukup. Jangan ganggu ibuku lagi. Kalian semua keluar. Kalian jangan ganggu ibuku lagi. Dewi, aku tahu kamu tak suka padaku. Tapi Raffi tak bersalah. Dokter bilang kalau tak segera transplantasi hati, dia bisa mati. Raffi masih kecil. Kumohon tolong selamatkan dia. Tak bisa hidup. Lalu, saat kalian mengurung ibuku di mobil, apa kalian pernah pikir bagaimana ibuku bisa hidup? Dewi, kau sudah puas. Bukankah masalah ini sudah berlalu? Lagi pula, ibumu tak apa-apa kan? Kenapa terus mengungkitnya? Kapan kau akan berhenti? Belum, aku tak akan berhenti. Kau mau ibuku donorkan hatinya. Jangan mimpi. Anak durhaka, kau kejam sekali. Kenapa? Mau pukul aku? Memangnya kenapa? Orang juga punya perasaan. Kenapa kau tak punya rasa simpati? Aku cuma biarkan ibumu kepanasan di mobil sebentar. Kau malah mau bunuh anak orang. Kenapa kau begitu kejam? Cuma di bawah sinar matahari sebentar saja. Budi Santosa, kau sangat tega. Semua salahku. Semua salahku. Dewi, kamu gila lagi. Ya, benar, aku gila. Budi Santosa. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kau ingat hari ini hari apa? Hari apa lagi? Apa ini ada hubungannya dengan donasi hati ibumu? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kau ingat hari apa ini? Hari ini ulang tahun ibumu. Kau masih ingat? Kukira di hatimu hanya ada Rina Mawar. Sudahlah, aku tak ada hubungan dengan Rina. Hari ini aku kan terlalu sibuk. Sudah. Semua salahku. Nanti aku akan menebusnya pada ibumu. Apapun maumu, aku akan turuti. Lalu apa kau ingat janji apa untuk ibuku? Janji untuk ibumu untuk menemanimu berdua makan saat ulang tahun. Hari ini
Aku kan terlalu sibuk. Sibuk? Tentu saja. Sibuk menemani pacar lamamu. Mana bisa tidak? Dewi, jangan ngambek ya. Sudah kubilang, aku tak ada hubungan dengan Rina. Kau terus mengungkitnya. Baik. Aku takkan mengungkitnya lagi. Ayah, kita putus hubungan ayah dan anak. Soal ibuku, kau tak pantas bertemu dia. Dewi, kamu salah paham sama aku dan ayahmu. Lagi pula, kalau aku dan ayahmu memang ada apa-apa, mama kamu takkan bisa nikah sama Mas Budi. Benar kan? Rina Mawar, tak tahu malu. Dewi, walau seberapa kamu salah paham padaku, kau pukul dan maki aku tak akan melawan. Tapi kumohon, tolong cucuku. Dewi, ayah sudah tanya dokter. Donor sebagian hati bagi tubuh ibumu tak berdampak apa-apa. Nyawa Raffi sangat penting. Jangan marah lagi ya. Nyawa penting. Menurutku, nyawa cucu Rina Mawar yang lebih penting. Waktu ibuku sendirian terkurung di mobil, kenapa tak sadar nyawa penting? Saat menelponmu minta lokasi ibuku, kenapa tak sadar nyawa penting? Dewi, jangan cari gara-gara lagi. Dewi, aku sudah kehilangan suami dan putraku. Tak bisa kehilangan Raffi lagi. Kumohon, tolong selamatkan dia. Kalian cuma mau ibuku donor hati, kan? Gini saja, besok siang, Jelam Sejahtera Barat nomor 347. Kalian bilang sendiri ke ibuku. Serius, Dewi? Berarti kamu setuju? Asal ibuku setuju sendiri, aku setuju. Sudah kubilang, kamu bukan orang yang suka cari gara-gara. Ibumu juga orang baik, pasti dia setuju. Apa ibumu di balik tirai? Uning, jangan kamu marah-marah lagi. Uning, jangan marah lagi ya. Uning. Tunggu. Kubilang, besok jam 12 siang. Mas Budi, cepat kasih tahu Raffi kabar baik ini. Dia pasti senang. Oke Dewi, bilang ibumu ayah tak sengaja. Tenang, nanti ayah pasti kasih ibumu pesta ulang tahun yang paling meriah. Tenang saja, ibu takkan bisa marah lagi. Tak bisa. Maksudnya? Gak ada maksud. Jangan lupa, besok jam 12 siang, Jelang Sejahtera Barat nomor 347. Aku dan ibu tunggu di sana. Tenang, ayah takkan lupa. Asal ibumu setuju donor hati, ayah pasti kasih ibumu pesta ulang tahun paling meriah. Oke. Harus ingat ucapanmu hari ini. Tenang, ayah akan ingat. Ayah, besok ibu memberimu kesempatan terakhir. Jangan buat ibu kecewa lagi. Tenang, ayah pasti ingat. Besok siang ayah datang tepat waktu. Tapi Mas Budi, besok Raffi harus kontrol. Aku takut sendirian. Gini saja, besok siang tunggu Raffi selesai kontrol baru pergi. Masih sempat. Bu Dewi, Anda tak apa? Aku tak apa. Andi, cepat hubungi Jelang Sejahtera Barat nomor 347. Tak mau ibuku sendirian di rumah sakit lama. Tempat ini dingin. Ibuku takut gelap. Ya, baik. Mas Budi, apa Mbak Wening dan Dewi benar-benar setuju? Tenanglah, asal Dewi setuju, dia pasti akan bantu. Melihat kalian bertiga, aku sangat iri. Aku sudah kehilangan suami dan anakku. Tak bisa kehilangan Raffi lagi. Jangan takut, kali ini aku pasti akan membujuk Uning. Bagaimanapun caranya, aku akan membuatnya setuju donor. Benarkah, Mas Budi? Tentu saja, apa yang kujanjikan padamu, kapan aku pernah ingkar. Tenanglah, aku akan menjaga Raffi agar tumbuh sehat. Tenanglah. Kenapa? Kenapa aku selalu merasa ada yang salah? Seperti kehilangan sesuatu yang penting. Untuk keluarga, tunduk 3 kali. Pertama, kedua, ketiga.
Bu, kemarin ulang tahun ibu, anakmu malah lupa. Bu, jangan salahkan aku ya. Dok, anaknya gimana? Sementara aman, tapi soal transplantasi harus segera. Makasih, Dok. Dulu ibu suka makanan manis. Dulu aku selalu bilang makan manis itu buruk, bisa naikkan gula darah. Selalu melarang ibu. Sekarang ibu akhirnya bisa tak perlu ragu lagi, bisa makan sepuasnya. Umur kalian sudah tua, tapi masih mesra, sungguh bagus. Kemarin ada wanita meninggal karena kepanasan. Dari awal sampai akhir suaminya tak muncul. Lalu dibawa ke rumah duka, katanya sampai sekarang tak datang. Apa katamu? Rumah duka? Kok bisa ada suami kayak gitu? Oh ya, kemarin aku juga dengar 2 perawat bahas soal ini. Orang kayak gitu lebih parah dari binatang. Iya. Tate terbaik. Aku paling suka kakek. Raffi juga baik. Sini kakek peluk. Sini kakek peluk. Kakek Budi, aku mau naik kuda besar. Oke, nanti kakek jadiin kuda besar. Budi, kok namanya familiar banget ya? Pak Budi, sebentar lagi jam 12. Petugas pemakaman sudah siap. Apa Anda mau memberitahu ayah Anda? Tak perlu, karena dia tak mau lihat ibuku. Untuk terakhir kalinya, tak perlu bertemu lagi. Kurasa ibuku juga tak mau lihat pembunuh yang melukainya. Bukankah itu pasien hari itu, nama suaminya? Kukira suaminya tak pernah muncul. Ternyata istri sendiri meninggal, malah di sini menemani istri orang dan cucu orang. Apa katamu? Siapa yang tak muncul? Bukan apa-apa. Sudahlah. Sini, kakek jadi kuda kamu. Bu, selama ini ibu yang selalu merawatku. Aku belum sempat membalas budi ibu. Di kehidupan berikutnya, kita tetap jadi ibu dan anak. Di kehidupan berikutnya, ibu jadi putriku. Biar aku jadi ibumu. Sini, kakek jadi kuda kamu. Naik kuda! Pak Budi, waktunya. Bu. Naik kuda! Naik kuda. Kakek tak bisa terbang. Rina, temani Raffi di sini. Mas Budi, kamu nggak apa-apa? Jantungku agak nggak enak. Aku mau ke sana lihat Wening dan Dewi. Sekarang hampir jam 12. Aku harus ke sana. Kalau enggak, Wening dan Dewi nggak akan maafin aku. Mas Budi, aku mau ikut. Nggak enak kan? Kemarin juga gara-gara aku, kamu baru berantem sama Dewi. Aku juga mau pergi mohon ke Mbak Wening, biar Mbak Wening donorkan hatinya ke Raffi. Oke, ayo pergi bareng. Wening sudah tiada. Kok Buti? Sampai sekarang belum muncul. Teman putriku kerja di rumah sakit, katanya suami Wening sama sekali nggak jenguk dia di rumah sakit. Beneran? Haft. Istri sendiri sudah tiada. Dia sampai sekarang nggak jenguk juga. Tega banget. Cuaca panas begini, dia mengunci ibunya Dewi di luar ruangan di mobil parkiran. Kalau nggak gitu, mungkin ibunya Dewi nggak akan kenapa-napa. Budi Santosa itu benar-benar binatang. Oke, ayo. Permisi, akhiran nomor 058 kan? Iya, ke Jalan Sejahtera Barat nomor 347. Ke rumah duka jam segini, ada urusan apa? Apa katamu? Rumah duka? Apa katamu? Rumah duka?
Tiap hari aku narik di Kota Bahari. Aku hafal banget daerah sini. Di sana cuma ada satu rumah duka. Kalian mau menengok siapa? Kok bisa begini? Bukannya Dewi menyuruhku bertemu Siti Wening? Mas Budi, jangan cemas dulu. Pasti nggak apa-apa. Mbak Wening kan kemarin baik-baik saja. Nggak mungkin ada apa-apa. Mending kalian berdua telepon dulu, tanya keadaannya. Benar-benar. Kok nggak diangkat ya? Jangan-jangan ini balas dendam karena kemarin nggak diangkat. Hari ini Dewi sengaja kan? Masa sih? Dewi menyuruhku temui dia jam 12. Baru telat beberapa menit. Kenapa Dewi bisa begini? Mungkin saja ada salah paham. Duduk yang tenang, bentar lagi sampai. Mas Budi. Pasti salah paham. Nggak ada orang. Mas Budi, pasti karena waktu itu Mas kasih alamat palsu ke Dewi. Jadi hari ini Dewi kasih alamat palsu juga buat ngerjain Mas. Dewi ini benar-benar keterlaluan. Beraninya manfaatin kecemasanku sama ibunya buat nakut-nakutin aku. Walau sekarang dia minta aku temui, aku nggak mau. Kalian keluarga mendiang kan? Kalian keluarga mendiang kan? Keluarga mendiang apanya? Sialan. Rina, ayo pergi. Cepat hubungi keluarganya. Mungkin Dewi belum pergi jauh. Penting begini, kok malah lupa? Siapa keluarga mendiangnya? Dewi. Dia meninggalkan foto ibunya di sini. Dewi? Foto duka? Tidak mungkin. Pasti bukan. Palsu, pasti palsu. Dewi yang menakutiku, bukan Wening. Ini pasti bukan Wening. Aku yang salah. Aku salah. Sekarang cepat panggil ibumu, biar aku minta maaf padanya ya. Nggak usah. Ibuku nggak butuh maafmu. Dia sudah tak bisa dengar. Lihat, inilah keluarga yang sebenarnya. Sangat tak sabar bertemu kerabatnya. Tak seperti pasien itu, sampai akhir tak bisa bertemu. Suaminya cuma ditemani asisten. Anaknya sampai pingsan menangis. Sungguh keterlaluan. Malah membiarkan istri yang sakit parah dikunci di mobil mati kena panas. Sungguh tak bertanggung jawab. Orang luar dilarang sentuh foto duka. Aku suaminya. Kamu suaminya? Waktu mayatnya dibawa ke sini, kok tak kulihat kamu? Mayatnya juga sudah dikremasi. Kamu kemana? Atau disimpan dulu, tunggu putrinya yang ambil. Aku bukan manusia. Aku itu binatang. Wening, aku yang mencelakaimu. Suamiku, mobil siapa ini? Kok kamu tak bawa mobilmu sendiri? Ini mobil temanku. Wening, tunggu aku di mobil ya. Aku mau temui klien penting. Nanti aku temani kamu periksa ke rumah sakit. Aku tunggu. Oke. Suamiku, hari ini ulang tahunku. Cepatlah selesai. Nanti malam kita makan sama anak kita. Oke, aku tahu. Aku bukan manusia. Aku ini binatang. Wening, aku yang menyakitimu. Mas Budi, itu cuma kecelakaan. Saat aku mengurungmu di dalam, betapa putus asa dirimu. Mas Budi, itu cuma kecelakaan. Tidak, aku mau cari Wening. Aku mau melihatnya untuk terakhir kalinya. Mas Budi. Kalau kamu pergi, Raffi gimana? Raffi, Nenek minta maaf. Kalau kamu tak mau hidup, Nenek juga tak mau hidup.
Dewi, katakan ini semua palsu. Karena aku menemani Rina dan Raffi, kalian jadi marah, jadi menipuku kan? Ibu tak punya kesempatan menipumu. Tanda tangani surat putus hubungan. Pergi temui kekasihmu. Aku salah. Ayah benar-benar salah. Ibumu ada di sini, biar aku melihatnya ya. Aku sudah beri kesempatan. Kamu sendiri yang tak manfaatkan. Tahu? Waktu kamu bilang, minta ibuku donorkan hati pada cucu Rina. Ibuku sedang di ruang perawatan. Katanya, setelah mati, sementara waktu masih bisa dengar suara keluarganya. Waktu itu, ibu berbaring di balik tirai, mendengar orang yang paling dicintainya, menyuruhnya donorkan organ untuk cucu orang lain. Dasar binatang, dasar binatang. Ayah bersalah pada Wening. Ayah bersalah pada ibumu. Katanya, di hari ulang tahun ibu, kita bisa bersama makan malam bahagia. Betapa senangnya ibu. Tapi suaminya malah mengurungnya sendiri di mobil, melihat orang kesayangannya menemani wanita lain. Jangan bicara lagi. Saat ibu meneleponmu untuk minta tolong, kamu mematikan teleponnya. Apa ibu berpikir? Apa orang yang paling dicintainya? Lebih menyukai Rina? Atau lebih menyukai cucu Rina? Apa karena tubuhku lemah, jadi beban? Apa karena biasanya aku suka ngambek, jadi Budi tak menyukaiku, tak menginginkanku, sampai dia mengurungku sendirian di mobil menunggu kematian? Ayah mohon, jangan bicara lagi. Biar ayah lihat ibumu. Kau tak pantas. Dewi, ayah mohon. Ayah dan ibumu kan suami istri puluhan tahun. Ayah mohon, biar ayah lihat ibumu. Kau tak pantas. Budi Santosa tak pantas melihat ibuku. Dewi, biar ayah ke makam ibumu. Biar ayah sendiri minta maaf ya. Jangan pakai mulut kotormu bilang kalau kau suami ibuku. 20 tahun ini perlakuanmu pada ibuku, kau sendiri yang tahu. Sekarang sok sedih, sok belas kasih. Sudah telat. Bagimu, ibuku hanya korban untuk mendapat hati Rina. Mau lihat ibuku? Coba lihat sendiri bagaimana kau memperlakukannya. Suamiku, sekarang udah pulang? Mau pulang makan malam? Suamiku, cuaca lagi panas. Minum banyak. Hati-hati panas. Suamiku, kerjaan anak kita bagus. Dewi kita ini memang mirip suamiku. Tangguh dan pintar. Suamiku, masih rapat? Bisa telepon balik nanti? Kita bertiga udah lama nggak makan bareng. Besok ulang tahunku. Kita bertiga makan bareng, ya? Wening, ini salahku. Ini salahku. Aku tak jalankan tugas suami. Tak jalankan tugas ayah. Ngapain sih? Jangan ngirim lagi. HP terus bunyi, benar-benar bikin kesal. Kalau ada urusan nanti, cari anakmu dulu ya. Jangan ganggu aku. Wening, ini salahku. Aku yang bikin kamu tiada. Wening, aku tak jalankan tugas sebagai suami. Aku selalu bilang sibuk.
Uning, tak apa. Aku datang, aku temani kamu. Takkan kubiarkan kamu sendirian. Takkan kubiarkan kamu kesepian. Dulu tak ada waktu menemanimu. Tak ada waktu bertemu. Wening, aku datang. Ada yang lompat dari gedung.